Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian pasal 2. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Matius pasal 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia,
dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. kata mereka kepadanya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. murid-murid itu berkata kepadanya, Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran kedua dengan judul Keluarga sebagai Kesatuan yang Utuh. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh datang lagi ke hadirat Tuhan untuk belajar bersama tentang keluarga. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berikan kepada kami pengertian dan roh yang rela untuk diajar supaya dalam kehidupan kami, pengenalan kami akan Engkau semakin tinggi, semakin terus bertumbuh. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan dan kasih-Mu bagi kami sekalian. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, masih tentang keluarga, diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28, lalu Kejadian 2 ayat 8 sampai 25 dan Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik tahu bahwa keluarga adalah satu unit kecil yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, dan masyarakat itu terdiri dari berbagai unit keluarga. Nah, di dalam Alkitab, pertemuan antara perempuan dan laki-laki dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, dan mereka membentuk satu pernikahan sebagaimana yang disebut di dalam Kejadian 22 ayat 24. Jadi memang pernikahan sudah direncanakan Allah di dalam Alkitab, ya, sebagaimana adik-adik lihat nanti di dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, kita lihat di sini bahwa bersatunya ayah dan ibu itu kemudian di dalam satu pernikahan itu membentuk satu keluarga di mana mereka saling mengasihi, mereka juga saling menerima, saling menghargai dan saling menolong. Di dalam keluarga itu kadang memang terjadi konflik, ya. Nah, kita nanti akan belajar dan mungkin juga di keluarga adik-adik ada konflik antara orang tua, konflik orang tua dan anak, konflik antara adik dan kakak. Itu biasanya mewarnai hari-hari di dalam keluarga, dan itu hal yang menjadi biasa karena biasanya
ketika konflik itu diselesaikan menurut apa cara Alkitab, maka semuanya akan terselesaikan dengan baik. Nah, kita akan melihat di sini bahwa keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu tidak hanya semata-mata tergantung kepada materi atau kekayaan, tetapi Alkitab memberikan cara supaya keluarga itu hidup berbahagia. Di dalam Efesus 5 ayat 33 disebutkan di situ bagaimana anggota keluarga harus saling mengasihi, harus ayah mengasihi ibu dan ibu juga menghormati ayah, dan ini kasih merupakan dasar pengikat yang mempersatukan keluarga, sebagaimana ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Orang-orang yang mempunyai kasih di dalamnya ada pengampunan, ada saling menghargai, ada keterbukaan, ada penerimaan dan lain sebagainya. Itulah bagaimana di dalam keluarga itu membentuk keluarga yang harmonis, membentuk satu keluarga yang bahagia. Alkitab sudah memberikan caranya. Nah, kemudian penyatuan ayah dan ibu di dalam pernikahan, seorang suami atau seorang laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan itu kemudian mereka beranak cucu sebagaimana yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Memang Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian mereka bersatu, yaitu supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak, katanya ya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kehadiran anak-anak di dalam keluarga memang itu sudah merupakan satu rencana Tuhan. Bagaimana anak laki-laki atau anak perempuan yang berbeda jenis kelamin itu di hadapan Tuhan itu sama. Jadi di dalam keluarga tidak boleh dibedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Semua anak yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan satu anugerah dan kepercayaan Tuhan terhadap keluarga itu. Sehingga siapakah anak itu, apakah laki atau perempuan, mempunyai derajat yang sama dan setara. Kemudian anak dikatakan adalah berkat Tuhan. Jadi karena itu berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, maka tugas orang tua adalah memelihara anak dan mendidik anak itu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Tuhan. Di Alkitab juga kita mengetahui sebuah contoh, misalnya satu keluarga yang membedakan kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya. Adik-adik mungkin dengar cerita tentang Ishak dan Ribka, ya, yang punya anak Esau dan Yakub, di mana ibunya lebih mengasihi Yakub dan ayahnya lebih mengasihi Esau. Bagaimana kemudian keluarga itu terpecah belah karena kasih yang berbeda-beda antara ayah dan ibu. Nah, kita menceritakan itu supaya menjadi contoh bagi kita bahwa dalam keluarga anak itu sama, perempuan dan laki itu sama-sama, ya. Dan kehadiran anak-anak itu harus dipandang sebagai satu yang melengkapi satu keluarga, dan di mana Tuhan mempercayakan anak itu kepada di dalam keluarga itu yang harus dibina dengan baik. Nah, kita melihat di sini keluarga yang harmonis. Tentunya keluarga Kristen mempunyai syarat-syarat tersendiri bagaimana keluarga yang harmonis itu. Nah, adik-adik, kesimpulan adalah begini, bahwa fondasi kehidupan keluarga adalah kasih, ya. Ayah mengasihi ibu mengasihi anak, dan ayah ibu saling mengasihi dan kemudian mengasihi juga memberi dan memberikan teladan bagi anak-anak. Nah, anak-anak harus mengasihi dan menghormati orang tua. Anggota keluarga itu saling mengasihi satu dengan yang lain, yang akhirnya dengan kasih itu membuahkan kedamaian, keharmonisan, pengampunan, keutuhan, persatuan, dan kebahagiaan. Dan juga kehadiran anak dalam keluarga itu merupakan berkat Tuhan. Oleh karena itu seharusnya anak-anak dipelihara dan dididik sedemikian rupa. Itu merupakan tanggung jawab daripada kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Untuk lebih detailnya kita dengarkan bersama-sama yuk adik-adik apa yang dikatakan Pastor Alex. Silakan Pastor. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan kali ini adalah keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Nas kita adalah dari Matius 19 ayat 1 sampai 12. Di dalam nas ini
Tuhan Yesus terlibat di dalam 3 pembicaraan. Pertama adalah dari ayat 1 sampai ayat ke-6, pertanyaan diajukan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Di dalam pembicaraan pertama ini, pada intinya Tuhan Yesus mengatakan perceraian bukanlah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang Farisi yang sama melanjutkan pertanyaannya dengan pertanyaan kedua di ayat 7 sampai 9. Di dalam pembicaraan ini dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi akibat dari dosa seksual. Pembicaraan yang ketiga adalah antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di ayat 10 sampai 12. Dari pembicaraan ini kita mengetahui tidak menikah adalah pilihan hidup yang juga alkitabiah. Mari kita lihat lebih jauh pembicaraan pertama. Ayat ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dari nas firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa pertanyaan ini diajukan orang-orang Farisi untuk menjebak Tuhan Yesus. Menjebak Tuhan Yesus bagaimana? Supaya Tuhan Yesus mengatakan sesuatu tentang perceraian yang bertentangan dengan hukum Musa yang diikuti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi di ayat 3 ini adalah dari Ulangan 24 ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dari ayat inilah orang-orang Farisi tadi menanyakan pertanyaan yang ada di ayat 3. Tuhan Yesus menjawab di ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tuhan Yesus mengembalikan pertanyaan orang-orang Farisi yang diambil dari Ulangan 24 ayat 1 tadi kepada firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Orang-orang Farisi membawa pertanyaan ini ke perceraian antara suami dan istri. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi tadi dengan membawa mereka ke firman Tuhan, Kejadian 1:27 ini, yang menunjukkan dengan jelas Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan pada saat itu di Taman Eden. Dan pada saat dinikahkanlah dua orang itu oleh Tuhan, mereka tidak di dalam situasi perceraian dalam bentuk apapun juga, karena satu laki-laki, satu perempuan. Perhatikan juga di dalam frasa satu laki-laki dan satu perempuan ini, satu laki-laki memiliki istri, satu perempuan. Demikian juga sebaliknya. Jadi orang-orang Farisi bertanya, bolehkah perceraian? Tuhan Yesus menjawab, tidak ada perceraian pada saat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan membuat mereka berdua suami dan istri. Tuhan Yesus melanjutkan jawabannya di ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini Tuhan Yesus kembali mengacu kepada firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24. Perhatikan kata meninggalkan. Di dalam bahasa asli, ini memiliki konotasi
dilakukan dengan sengaja dalam jangka waktu yang permanen. Firman Tuhan menekankan pentingnya pernikahan dengan si suami setelah menikah meninggalkan ayah dan ibunya. Dengan sengaja meninggalkan ayah dan ibunya, mengikuti istrinya untuk tujuan permanen. Hal kedua yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah kata bersatu. Di dalam bahasa aslinya, kata bersatu ini mengacu kepada persatuan fisik, persatuan mental, persatuan emosi, persatuan rohani antara seorang suami dengan istrinya. Ini menunjukkan betapa Tuhan menekankan pernikahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah menghendaki adanya perceraian. Mari kita lihat lebih dalam kata meninggalkan yang dalam bahasa aslinya adalah kata leipo dan kata bersatu yang di dalam bahasa aslinya adalah kolau. Di dalam konteks perjanjian lama, ini Tuhan Yesus mengacu ke perjanjian lama pada saat Tuhan Yesus mengatakan ayat 5 dan 6 ini. Dua kata itu adalah kata yang dipakai di dalam bahasa covenant atau di dalam bahasa perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dipergunakan kata meninggalkan dan bersatu di dalam bahasa aslinya. Di ayat 5 dan 6 ini Tuhan Yesus mempergunakan dua kata yang sama tadi untuk menunjukkan bahwa pernikahan adalah perjanjian juga, adalah covenant juga antara Tuhan dengan anak-anaknya. Mari kita perhatikan lebih jauh lagi kata satu daging. Di dalam bahasa aslinya Mia Sarks itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Perhatikan tadi kata satu ini mengacu ke fisik, mental, emosi, rohani. Hanya Tuhan yang dapat menyatukan fisik, mental, emosi, rohani antara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, pernikahan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalau itu antara dua orang anak Tuhan. Dengan demikian, pernikahan adalah milik Tuhan. Jadi kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang memberi suatu kuasa kepada seorang pendeta atau seorang hakim pengadilan pernikahan, sehingga dengan si anak-anak Tuhan ini memberi kuasa tadi, seorang pendeta atau hakim pengadilan pernikahan bisa menceraikan dua orang anak Tuhan, maka si anak Tuhan yang melakukan ini pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada pendeta itu, kepada hakim pengadilan pernikahan itu di atas Tuhan. Memberi kuasa di atas Tuhan kepada manusia, bukankah itu suatu penghinaan terhadap Tuhan? Jadi jangan sekali-sekali bagi anak-anak Tuhan bercerai. Karena dengan melakukan itu, anak-anak Tuhan ini menghina Tuhan dengan memberi kuasa kepada manusia untuk merusak apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dengan jelas di sini firman Tuhan mengatakan perceraian bukan kehendak Tuhan. Kita lanjutkan ke pembicaraan yang kedua, di mana ada pernyataan bahwa perceraian dapat terjadi akibat dosa seksual. Orang-orang Farisi tadi melanjutkan pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Itu ada di ayat 7. Dari para ahli Alkitab yang mempelajari hal ini, pada saat Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini yang nanti akan kita lihat, jawaban Tuhan Yesus itu menjelaskan lebih dalam mengenai Ulangan 24 ayat 1-4 yang diacu oleh orang-orang Farisi yang menanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus. 2 kali kata surat cerai disebutkan di dalam ayat 1-4 ini. Tujuan Musa mengatakan itu adalah nomor 1, melindungi kesucian pernikahan di antara anak-anak Tuhan. Jika di dalam pernikahan itu terjadi hal-hal yang bisa merusak kemuliaan Tuhan. Kedua, untuk melindungi istri-istri dari suami-suami yang seenaknya sendiri saja memperlakukan istri mereka. Dengan kesalahan sekecil apapun di masa itu,
seorang suami bisa menceraikan istrinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa ini sebetulnya untuk melindungi istri-istri itu. Ketiga adalah untuk melindungi istri-istri atau wanita-wanita yang ada kemungkinan diperlakukan dengan seenaknya sendiri oleh suami mereka, dalam arti kata diceraikan seenaknya sendiri. Apa yang dilakukan Musa ini adalah untuk melindungi si wanita-wanita itu, istri-istri itu, dari komunitas mereka sendiri yang bisa menganggap si wanita-wanita atau istri-istri yang diceraikan seenaknya sendiri ini sebagai wanita-wanita tidak baik, dianggap sebagai pelacur. Untuk melindungi itulah Musa mengatakan Ulangan 24 ayat 1-4. Dan dengan mengatakan hal ini tadi secara tersirat, Tuhan Yesus juga menjelaskan lebih dalam kepada orang-orang Farisi itu bahwa mereka salah menafsirkan pernyataan Musa. Menurut orang-orang tadi yang bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat 7, mereka mengatakan Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai. Artinya Musa memerintahkan untuk menceraikan istri-istri yang dianggap tidak baik atau tidak sesuai dengan selera si suami-suami. Padahal bukan begitu. Kata memerintahkan yang disampaikan di ayat 7 ini, bahasa aslinya adalah ene teilato. Menurut orang-orang Farisi itulah yang disampaikan Musa. Tuhan Yesus melalui ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tuhan Yesus mengatakan, bukan ene teilato, bukan memerintahkan, tapi mengizinkan. Musa mengizinkan, bahasa aslinya epitrepsen atau epitrepo. Sangat berbeda antara memerintahkan dengan mengizinkan. Jadi Tuhan Yesus katakan di sini, Musa tidak memerintahkan perceraian. Dan dari konteks yang barusan saja kita bicarakan, Tuhan Yesus menyampaikan secara tersirat, Musa mengizinkan perceraian karena akibat buruk dari pernikahan yang merusak bisa menghancurkan kemuliaan Tuhan. Makanya Musa mengizinkan perceraian, bukan memerintahkan perceraian. Dan kalau kita pelajari lebih dalam daripada nas yang sedang kita renungkan ini, Tuhan Yesus menyampaikan konteks daripada Musa mengizinkan perceraian, bukan memerintahkan ya, sekali lagi, adalah karena adanya dosa seksual yang bisa merusak kesucian pernikahan, yang bisa menghancurkan kemuliaan Tuhan. Namun dengan itu semua dikatakan oleh Tuhan Yesus, baik secara tersurat maupun tersirat, Tuhan Yesus juga mengatakan di bagian terakhir dari ayat 8, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya, perceraian yang meskipun diizinkan untuk terjadi bukan dari Tuhan. Karena bukan begitulah awalnya yang tadi barusan kita bicarakan antara laki-laki pertama dan perempuan pertama di Taman Eden. Dan satu hal penting lagi dari ayat ini yang kita harus betul-betul mengerti mengenai pernikahan di mata Tuhan adalah Yesus sendiri yang berbicara. Karena ketegaran hatimu, karena ketegaran hati orang-orangnya Tuhan sendiri di masa itu. Kata ketegaran hati ini di dalam konteks Alkitab yang manapun selalu dihubungkan dengan anak-anak Tuhan tidak mengikuti firman Tuhan. Anak-anak Tuhan melecehkan firman Tuhan. Dengan kata lain, siapa bercerai, dia melecehkan firman Tuhan, menistakan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, yaitu antara lain Tuhan tidak menghendaki perceraian. Adapun pembicaraan terakhir adalah antara Tuhan Yesus dengan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri,
lebih baik jangan kawin. Murid-murid mengusulkan hal ini mengingat bahwa pernikahan yang buruk, yang tidak memuliakan Tuhan, dapat mengakibatkan anak-anak Tuhan melecehkan firman Tuhan. Dapat mengakibatkan anak-anak Tuhan menista Tuhan. Makanya daripada hal itu terjadi, murid-murid mengusulkan sebaiknya nggak usah menikah saja, tetap sendiri saja. Mari kita lihat reaksi Tuhan Yesus di ayat 11 dan 12. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Di sini secara tersurat dan tersirat, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sendiri, hanya mereka yang dikaruniai, karunia tetap sendiri, karunia untuk tidak menikah lah yang tetap sendiri, tetap tidak menikah. Dan Tuhan Yesus menjelaskan lebih jauh bahwa orang-orang yang dikaruniai karunia tetap sendiri ini termasuk mereka yang memang lahir tidak bisa menikah. Mungkin karena ada cacat bawaan atau hal-hal lain yang terjadi sejak di dalam kandungan. Kedua adalah mereka yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini termasuk orang-orang yang ditangkap di dalam peperangan, lalu orang-orang yang ditangkap ini dikebiri. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dengan kemauannya sendiri memang tidak bisa menikah. Baik itu karena janji iman, baik itu karena hal-hal lain, karena kerajaan surga. Jadi demikianlah renungan kita mengenai keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Mari kita tutup renungan ini dengan melihat beberapa penerapan. Penerapan ini saya ambil dari Matius 19 ayat 1-12 yang sudah kita bicarakan tadi. Pertama adalah, jangan ada kata cerai di dalam kosa perbendaharaan kata anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak menghendaki perceraian. Penerapan yang kedua, jangan berpikir tentang cerai. Jangan masukkan kata cerai itu di dalam pikiran kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Ide tentang perceraian itu melecehkan firman Tuhan, menistakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, kalau seorang anak Tuhan akan tetap sendiri, itu adalah karena Tuhan memanggil si anak Tuhan itu untuk tetap sendiri, untuk tidak menikah. Dengan kata lain, itu adalah karena karunia dari Tuhan, bukan karena lifestyle. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dari nas yang kita renungkan ini, kita memuliakan Tuhan. Dan pada saat Tuhan dipermuliakan oleh anaknya, Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakan dia itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Adik-adik, seringkali pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang tuamu terhadap kamu? Adakah yang harus diperbaiki? Lalu apa usulmu untuk memperbaiki keadaan keluarga? Adik-adik, ayat hafalannya diambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, saya ingatkan kembali untuk mengumpulkan persembahan. Kemana transfernya? Ke rekening ini. Oke adik-adik, selamat pagi. Sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan doa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami sebagai anak-anak boleh mengerti mengenai tugas kami di dalam keluarga. Ajar kami untuk menghormati dan mengasihi orang tua kami Tuhan, dan ajar kami juga untuk mengasihi adik-adik kami atau kakak kami di dalam keluarga kami. Kami mau bersyukur karena Tuhan boleh menciptakan keluarga untuk dimana di dalamnya Tuhan kami boleh saling mengasihi dan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu yang akan datang, berkat dan penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Salam sehat.